Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Di bawah perintah tentara, warga berkerumun di sekitar altar sampai hampir tidak ada ruang yang tersisa. Ada lebih dari 20 juta warga di Kekaisar Ryu. Mereka membentuk inti dari kekaisaran. Bahkan jika tidak semuanya hadir, ada 10 juta orang di sini untuk menonton hari ini. Seluruh tempat ini padat penduduk saat ini dan sulit untuk melihat ujung lautan manusia ini. Waktu upacara ditetapkan sekitar pukul 9 pagi. Energi dari matahari adalah yang terkuat saat itu dan itu menandakan kenaikan terus-menerus Kekaisar Ryu di masa depan. Di kejauhan, sekelompok mengenakan kuning cerah perlahan-lahan berjalan menuju altar pengorbanan dari kota bercahaya. Ketika kelompok ini lewat, para prajurit membuka jalan bagi mereka. Di depan ada sedan naga besar yang dibawa oleh 1024 orang. Sedan itu dilapisi sutra satin dan ada gambar naga terbang bersulam sutra. Namun gambar matahari dan bulan disulam di posisi paling inti sedan. Ini adalah sedan naga Sutianran. Pada saat ini Sutianran duduk di sedannya. Dia mengenakan mahkota 9 naga, emas keunguan di kepalanya dan mengenakan jubah elegan yang hanya cocok untuk kaisar Kekaisar Ryu. Juicy yang duduk di sampingnya juga mengenakan jubah istana berwarna kuning cerah yang sangat elegan. Dia tersenyum dan hiasan kepalanya dihiasi dengan permata paling mahal. Semua warga bisa melihat pasangan paling kuat di dunia. Hidup yang mulia! Para prajurit mengangkat senjata mereka dan menyapa Sutianran pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba semua warga berlutut ke arah sedan pada saat yang bersamaan. Sutianran tampak sangat bermartabat saat dia duduk di sedan. Dia juga merasa sangat bangga pada dirinya sendiri pada saat ini ketika dia kehilangan kakinya. Dunianya tampak benar-benar gelap. Namun sekarang, dia adalah penguasa sejati dari Kekaisaran Ryu. Dia bahkan penguasa masa depan seluruh benua. Ketika dia melihat jutaan orang membungkuk kepadanya, Sutianran bisa merasakan keberuntungan datang ke arahnya. Perasaan itu ajaib. Memberi penghormatan kepada surga hanyalah sebuah tindakan, tetapi menyatukan orang-orang penting untuk menstabilkan kekaisaran. Melakukan upacara seperti ini adalah apa yang ingin dilakukan Sutianran setelah dia naik tahta. Selama 2 tahun terakhir, 3 kekaisaran asli Bunadoulo telah membuat perkembangan pesat. Mereka telah mengembangkan alat jiwa dan merekrut lebih banyak tentara. Tapi bukankah itu sama untuk Kekaisaran Ryu? Sutianran mendapatkan ritme yang tepat. Pada awalnya posisinya sebagai kaisar tidak terlalu stabil, namun dia berdiri tegak dan memulai invasi dengan dukungan Gereja Roh Kudus. Mengapa dia melakukannya? Itu untuk mengalihkan perhatian dari konflik internal di kekaisaran. Apakah pejabatnya mendukungnya atau tidak? Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Selama mereka cukup cerdas, mengalahkan musuh mereka adalah prioritas utama. Juicy juga tidak mengecewakan. Dia mengandalkan akalnya dan bakat militer yang menakjubkan untuk melepaskan keuntungan penuh dari pasukan Kekaisaran Ryu, mendominasi Starlord dan Tianhun. Pada akhirnya ia mencapai hasil yang luar biasa. Meskipun perang sudah berhenti sebelum Kekaisaran Tianhun benar-benar diduduki, orang tidak dapat menyangkal fakta bahwa Sutianran telah memperluas Kekaisaran Ryu. Pada titik ini ia memilih untuk memperlambat serangannya dan memperkuat pertahanan kekaisaran. Setelah mendengarkan saran Juicy, kekaisaran akan beralih ke teknologi alat jiwa untuk mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari orang-orang di Kekaisaran Ryu yang diduduki. Pada saat yang sama, Sutianran mengalihkan perhatiannya ke dalam. Karena prestasi yang dibuat selama perang ada jauh lebih sedikit keberatan. Kehamilan Juicy dan kelahiran putra mahkota juga berfungsi untuk semakin memperkuat posisinya. Hanya dalam 2 tahun dia benar-benar membungkam semua keraguan. Dia sekarang adalah penguasa sejati Kekaisaran Ryu, Sutianran. Namun semua ini masih belum cukup untuk memuaskan keinginannya. Dia terlalu ambisius.
Dia ingin menguasai seluruh dunia dan seluruh benua Doulo. Dia ingin membalas perang suci bahwa Kekaisaran Ryu telah kalah 4000 tahun yang lalu. Inilah sebabnya dia ingin memberi penghormatan kepada surga. Dia ingin menggunakan upacara ini untuk memberitahu dunia bahwa benua Doulo adalah miliknya dan Kekaisaran Ryu. Setelah upacara ini, perang suci akan dimulai. Jushi diam-diam duduk di sebelah Sutianran. Dia bisa merasakan panas dari tubuhnya. Itu bukan perubahan suhu tubuhnya tetapi manifestasi ambisinya. Dia seperti matahari ketika semua orang memperhatikannya, melepaskan cahaya terang namun dominan dari tubuhnya. Jushi menyeringai di wajahnya. Setelah melahirkan, dia tampil lebih berkelas, anggun dan dewasa. Sosoknya juga menjadi lebih menggairahkan. Kulitnya yang semula mulus dan halus bahkan lebih indah sekarang. Sutianran menepuk tangan Jushi dan menyentaknya kembali ke akal sehatnya. Jushi tersenyum ketika dia berkata, "Selamat yang mulia, Anda adalah Kaisar Abadi." Sutianran juga mengungkapkan senyum di wajahnya. "Tidak peduli apa yang aku miliki, aku akan membaginya kepadamu. Apakah kamu masih tidak bahagia? Aku tidak membawa putra mahkota karena dia terlalu muda. Dia akan takut melihat begitu banyak orang." Jushi menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menjawab, "Mengapa aku tidak bahagia? Keputusan Anda benar. Aku sudah memikirkannya." Sutianran menjawab, "Sangat baik, kamu mengerti. Setelah upacara selesai, aku akan mengikutimu untuk melihat Yunhan." "Baik." Jushi mengangguk. Jushi secara alami tahu mengapa Sutianran tidak ingin membawa putra mahkota untuk upacara ini. Ini karena dia bukan putra kandungnya. Apalagi, bagaimana jika mereka terkait secara biologis? Mengingat karakternya, dia ingin menjadi kaisar abadi. Mimpinya didahulukan dari segalanya. Baginya, putra mahkota hanyalah alat. Tentu saja dia juga alat. Akhirnya, sedan naga tiba di depan altar. Sutianran berdiri dan memegang tangan Jushi sebelum memperlambat turun dari sedan naga. Setelah itu mereka berjalan ke altar. Saat ini, platform bawah altar dipenuhi dengan banyak orang. Mereka yang berada di altar adalah semua tokoh penting di Kekaisaran Ryu. Bagi mereka, berada di sini adalah suatu kehormatan mutlak. Sorak-sorai warga sangat meriah, sangat mencengangkan. Gelombang suara yang diciptakan oleh beberapa juta orang bergema sangat jauh. Sutianran tersenyum. Jushi bukan satu-satunya yang bisa merasakan kilapnya. Semua orang di altar juga bisa merasakannya. Hati mereka bergetar. Mereka berlutut dan membungkuk kepadanya. Mereka bisa merasakan bahwa Kekaisaran Ryu akan memerintah seluruh benua dalam waktu dekat. Sutianran tidak cepat tapi dia mantap. Ketika dia mencapai platform ke-6, dia secara alami melepaskan tangan Jushi. Jushi berhenti dan menyaksikan ketika dia naik ke platform ke-7. Ya, dia adalah satu-satunya yang naik ke platform ke-7. Platform ke-7 dihiasi dengan banyak pola elegan. Formasi heksagram besar memantulkan cahaya keemasan redup. Di tengah formasi heksagram ini, gambar matahari dan bulan menyilaukan. Matahari itu emas, sedangkan bulan berwarna perak. Emas dan perak berpotongan dan saling melengkapi. Ada tampilan gairah yang kuat di mata Sutianran. Ya, hanya aku sebagai kaisar Kekaisaran Ryu dan penguasa masa depan seluruh benua dan seluruh dunia yang memiliki hak untuk melangkah ke platform ke-7 dari altar pengorbanan matahari bulan ini. Dia naik selangkah demi selangkah hingga mencapai pusat. Ketika dia berada di atas matahari bulan, dia benar-benar tertutup dengan cahaya emas dan perak. Sebuah dering yang terdengar seperti erangan binatang raksasa terdengar. Upacara resmi dimulai. Petasan bergema memacu kemeriahan. Sutianran yang berada di puncak altar saat ini itu seperti penguasa seluruh dunia. Dia membuka lengannya lebar-lebar dan mengintip ke langit. Dia berjemur di bawah sinar matahari dan wajahnya dipenuhi dengan kesombongan dan kekuatan. Bom terus bergema serta terdengar, tetapi ekspresi beberapa orang mulai berubah. Mereka adalah orang-orang cerdas. Suara petasan itu agak aneh. Mereka tampak agak terlalu keras. Di kejauhan tampak ada cahaya yang berkedip-kedip. Dari sisi timur kota bercahaya, Sutianran tampaknya tidak mendengar apapun. Dia melanjutkan upacara. Semua jenis barang pengorbanan perlahan diangkat di sepanjang sisi platform ke-7. Barang-barang ini dipilih secara khusus berulang-ulang. Petasan sudah berhenti sekarang tapi masih ada ledakan datang dari kejauhan. Sutianran menyipitkan mata dan mengerutkan alisnya sedikit, namun ia masih melanjutkan upacara. Dia
secara bertahap berlutut dan bersujud ke surga. Dia seharusnya bangkit setelah ini dan memberikan pidato. Setelah pidatonya, akan ada serangkaian proses upacara yang rumit. Beberapa orang di platform bawah diam-diam pergi. Mereka bergerak ke timur. Meskipun Kaisar tidak bisa secara pribadi pergi dan mencari tahu apa yang terjadi, bawahannya bisa melakukannya. Gudang amunisi terbesar Kekaisaran Ryu terletak di pinggiran timur. Ada banyak peluru meriam jiwa stasioner yang tersimpan di dalamnya. Setelah digunakan dalam perang, peluru meriam jiwa stasioner telah membuktikan diri sebagai yang paling efektif di medan perang. Alasan utama untuk ini adalah bahwa jangkauan efektif yang sangat besar. Dengan teknologi mereka saat ini, itu dapat ditembakkan dari jarak puluhan kilometer. Itu adalah senjata mematikan dari Kekaisaran Ryu. Selanjutnya, setelah ledakan besar sebelumnya dari gudang mereka di kota bercahaya yang menyebabkan kerugian besar bagi Kekaisaran Ryu, bagaimana mereka berani menurunkan penjagaan di pinggiran timur? Peluru meriam ditembakkan secara berurutan dengan cepat ke arah gudang amunisi, namun yang aneh adalah itu sepertinya dipecat dari kekosongan. Tidak ada alat jiwa yang bisa dilihat sama sekali. Wu Yuhao dan Tang Wutong berpegangan tangan dan diam-diam berdiri di tanah yang tampaknya kosong, namun tanah itu sebenarnya tidak kosong. 10 meriam silang ilahi Zuge telah dilepaskan dengan efek penuh mereka di bawah penyembunyian domain imitasi dan gangguan spiritual Wu Yuhao. Matahari surgawi Dolo dan 9 Feng Hao Dolo lainnya berdiri bersama mereka berdua. Jika bukan karena imitasi dan domain gangguan spiritual Wu Yuhao, serangan itu tidak akan berjalan dengan lancar. Namun itu memang menipu alat jiwa pengintai udara di langit. Setidaknya serangan itu mencapai efek yang dimaksudkan untuk saat ini. Serangan itu berhasil dilakukan, tetapi tentu saja itu tidak menyebabkan kerusakan. Di kejauhan penghalang kuning cerah melanda gudang. Itu telah diaktifkan ketika peluru meriam yang ditembakkan oleh meriam silang ilahi Zuge menyentuh penghalang ini. Hanya riak yang terbentuk. Meriam silang ilahi Zuge diproduksi oleh Sekte Tang. Peluru kelas 4 yang mereka tembakkan dirancang oleh Wu Yuhao. Yuhao secara alami sangat akrab dengan itu. Wu Yuhao tanpa ekspresi saat dia berdiri di sana. Dia menghela nafas dalam hatinya. Menurut rencana Debussy, ia dan Tang Wutong akan mengucapkan selamat tinggal kepada matahari surgawi Dolo dan sisanya. Setelah serangan pertama ini, mereka harus segera mempersiapkan retret dan menerima mereka yang sedang menjalankan misi yang sebenarnya. Matahari surgawi Dolo mengangguk pada Wu Yuhao dan berkata, "Sudah waktunya orang-orang dari Kekaisaran Ryu akan tiba. Mari kita bergerak dulu. Kalian berdua harus cepat mundur. Ikuti rencana semula." "Baiklah, para penatua, mohon berhati-hati." Matahari surgawi Dolo tersenyum dan melambai. Dia membawa 9 Feng Hao Dolo lainnya pergi. Semua tubuh mereka memiliki lapisan cahaya halus di atasnya. Setelah mereka keluar dari domain Wu Yuhao dan tidak lagi disembunyikan oleh imitasinya, mereka masih perlu menyembunyikan diri. Ini adalah alat jiwa penyembunyian. Wu Yuhao sedikit heran ketika dia melihat mereka pergi. Alat jiwa penyembunyian. Aku percaya bahwa Kekaisaran Ryu hanya dalam tahap percobaan. Aku tidak berharap ini sudah dimiliki oleh para Feng Hao Dolo ini. Namun Wu Yuhao adalah instruksi jiwa kelas 9. Segera dia bisa tahu apa yang terjadi dan apa yang menjadi sasarannya. Mereka memang alat jiwa penyembunyian, tapi sepertinya hanya Feng Hao Dolo yang bisa mengoperasikannya dari gelombang kekuatan jiwa yang dilepaskannya. Alat jiwa yang mereka gunakan mungkin hanya setengah jadi. Mereka hanya bisa dipertahankan secara efektif melalui undulasi kekuatan jiwa besar dari Feng Hao Dolo dibandingkan dengan imitasinya sendiri. Alat jiwa ini menghabiskan lebih banyak kekuatan jiwa. Aku hanya berharap mereka berhasil dengan rencana ini. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.